Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedi Irawan dalam berkebun durian Musangking. Hari ini tertanggal 24 Desember tahun 2022. Hari ini dilakukan pengecekan tanaman-tanaman. Minggu lalu telah diaplikasikan dengan ganda silde ya. Nah, ini sudah berlalu 6 hari. Oke, kita nanti tengok ya nih. Hari ini nanti akan dilakukan dengan pemupukan dengan pupuk Ponska nih, pupuk Ponska. Ponska ini ya, subsidi. Oke, kita lihat tengok kebunnya ya. Sudah hampir seminggu nih, kurang dari seminggu ya. Kita lihat perkembangan duriannya ya. Ini minggu lalu juga telah diberi herbisida, namun herbisidanya tidak begitu mempan ya. Ini herbisida yang kuning tuh yang untuk ini jangka waktu lama matinya. Jadi mungkin lama juga matinya nih. Oke, saya balik kameranya ya. Kita lihat hasil kebun kita rolling nih. Ini masih kebetulan masih pagi, jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Saya balik dulu kameranya ya. Nah, kawan-kawan lihat ya, bismillah. Ini sekarang, ini yang kemarin yang dikasih herbisida sudah mulai nampak layu ya. Tanamannya mulai menguning nih, rerumputannya. Hari ini kita update lagi ya, tanggal 24 Desember tahun 2022. Yang kemarin telah diaplikasikan dengan pupuk ganda silde, pupuk daun ya. Oke, ini terubus agak lambat nih, belum dipupuk beberapa bulan nih, hampir sebulan ya nggak dipupuk tanahnya, sebulan lebih kayaknya. Ini tanaman kedua setelah dikasih gandasil. Nah, untuk ini kayaknya tunas utama nih kalah nih sama cabang. Jadi harus dipotong. Yang mana nih teman-teman yang dipotong nih? Tolong komen ya. Nanti kita potong, tak potong di sini aja ya. Kayaknya cabang yang agak meninggi ini yang dipertahankan, yang ini dipotong nanti. Oke, kita lanjut ya. Ini lumayan bagus lah, cuman di sini kayaknya nggak ada tumbuh nih percabangan nih. Nah, jadi mana ngatasnya nih, tampaknya kemarin hujannya sangat lebat nih. Ini sudah mulai membagus juga pertumbuhannya. Oke, untuk ranting utama kita lihat. Oh, ini juga terkendala nih kayaknya nih, rusak. Oke, ini lumayan bagus juga nih. Emang di sini harus lebih banyak kapur kayaknya ya. Nih masih sekarat nih, belum menunjukkan perubahan yang membaik. Ini, nah kayaknya harus diganti ya. Nanti insya Allah diganti nih dengan ini
nanti pertumbuhannya sangat lambat nih. Kita lanjut ya. Nih lumayan bagus. Oke, lumayan bagus ya. Di sini rupanya sini juga nih rantingnya nggak merata kayaknya. Di sini tidak ada ranting, tidak ada cabang ya, tidak ada percabangan tumbuh di sini nih. Kita lanjut nih. Kemarin sudah mulai ini ya, hampir kalah nih tiangnya. Dalam waktu seminggu sudah bisa hampir mengalahkan tiang ini nih. Kalau ini kendalanya daunnya rapat ya. Oke, ini belum bisa dipangkas kata ahlinya, dibiarkan aja dulu sampai tinggi. Ini usia sekitar setahun nih, ditanam dengan ketinggian masih sekitar 35 sampai 40 cm. Tanamannya kecil aja waktu ditanam tuh. Alhamdulillah nih cukup membesar walaupun di tanah pasir seperti ini nih. Nah, lihat tanpa pasirnya ya. Terus curah hujan juga sangat tinggi, jadi sangat cepat nih meningkatkan kadar asam di tanah nih. Contoh tanaman di sebelah tuh, ini punya tetangga ya sebelah nih ya, punya tetangga satu kelompok juga nih. Beliau ini hanya memfokuskan dengan pupuk kandang. Nah, di gundukan tinggi terlihat perubahan daun juga ya. Daunnya kurang ini juga sama nih, ya terlalu cereng gitu. Oke, kita lanjut ya, di fokus di tanaman saya aja nih. Nah, ini yang sekarat kemarin sudah tumbuh subur, masya Allah, la quwata illa billah. Sangat bagus sudah mulai pertumbuhannya, walaupun ada muncul bercak-bercak kuning tuh. Nah, ini gejala kayak kurangan ini ya, entah pengakarannya ya. Nanti kita lihat lagi. Kita lanjut ke sini. Ini masih belum tumbuh tunasnya. Ini cukup bagus nih, terubusnya masih tumbuh dengan baik. Kita buang ya cabang kecil. Ini juga nih lumayan bagus. Kita lihat nanti ya, bisa nggak dia mengalahkan tiang ini nih. Nah, tiangnya kurang lebih tinggi 2,5 meter nih. Sekarang ini hampir 1,5 meter. Oke, ini sudah mulai tumbuh nih. Ini daunnya agak kekuning-kuningan, sudah mulai nih. Kuning nih. Coba nanti kita lihat ya. Entah magnesium kayak yang kurang atau apa ya. Oke, ini terubusnya juga bagus, pertumbuhan terubus bagus. Ini kita lihat sama ya, hampir rata nih penyakitnya nih, daunnya seperti ini nih. Sebagai info buat teman-teman, ini tanahnya baru dibuka ya. Lahan ini baru dibuka kurang lebih ya hampir setahun dengan tanam, sama dengan usia tanamnya. Jadi waktu itu penggarapannya, balik dulu kameranya ya.
Di tanah ini, lahan ini digarap pada bulan November tahun 2021. Jadi waktu setelah digarap langsung ditanam gitu, ditanam. Jadi ada apa namanya ini? Di tingkat keasaman tanahnya masih sangat tinggi di sini nih. Jadi kalau menanam durian ini agak lambat pertumbuhannya. Kalau nggak dirawat betul-betul ya pertumbuhannya akan stagnan, nggak akan tumbuh walaupun sampai setahun pun akan sama ya. Ini alhamdulillah kita lihat sudah banyak perubahannya nih. Kemarin sudah dipocong pucuk. Saya balik lagi kameranya ya. Nah ini mulai bertahan juga nih, pertumbuhannya mulai bertahan. Kita lihat nih pucuknya nggak tumbuh. Kita coba Ponska nanti ya, kita aplikasikan Ponska. Biasa menggunakan NPK sih kalau minggu-minggu, bukan minggu ya, hampir sebulan 2 bulan nih nggak dipakai ini. Nih bagus sih, lumayan tumbuh, cuman kuning-kuning nih ya. Padahal kapur nih masih ada nih, kapur ya masih ada ya. Atau zat kapur, zat magnesiumnya sudah hilang ya, kapurnya sudah larut. Kita tengok yang lainnya. Ini tanaman selah kemarin, pasang apa namanya ini, tanaman ini anggur Brazil. Ini sengaja ditanam nih, siapa tahu nanti lebih bagus anggur Brazilnya di sini. Jadi anggur Brazil aja ditanam banyak-banyakan. Kalau anggur Brazil kemarin kurang lebih ketinggiannya waktu ditanam sekitar 25 cm. Sekarang ini hampir setengah meteran tingginya nih, setengah meter lebih ya. Oke, ini sudah mulai meninggi, percabangannya banyak juga. Ini ada yang lain kayak ini. Kayak ini bekas herbisida kemarin ya. Ini, nah lihat kawan nih, hampir sama. Pada tanaman ini juga apa namanya ini, lupa namanya ini, bidara ya. Bidara juga mulai menguning juga daunnya nih. Contoh daun tua yang mulai menguning. Kita lihat dengan jeruknya ya, jeruk. Oke, kita lihat yang lain lagi ya. Kita lihat keseluruhan kebun ini gimana sih perkembangannya. Ini alhamdulillah nih, kemarin daunnya habis nih, hampir habis daunnya ya. Alhamdulillah sudah mulai membagus. Emang perlu digemburkan sih sebenarnya tanah-tanah ini biar mudah lagi menyerap apa nutrisi ya. Oke, ini masih bagus ya. Nih sama nih, kondisi daun hampir sama ya, tapi alhamdulillah masih untuk terubus masih tumbuh bagus. Ini terubusnya bagus ya. Tapi yang masih saya bingungkan nih, untuk daun-daun di musangking ini, percabangannya sangat rapat tuh, hampir apa namanya ini, entah apa ya menyebabkannya ya. Ini sudah bagus juga nih, walaupun ada yang mati nih. Ini sudah mulai tumbuh terubusnya ya. Kita
kita lihat keseluruhan. Nih tumbuh juga. Ini tumbuh. Ini kayaknya perlu ditambah bedengannya nih. Oke, ini sudah ada lagi ya gangguan ya, gangguan semacam ini. Padahal sudah dikasih ini ya, harus apa namanya, lebih sering ya dikasih ya. Nah, ada semacam ulat nih. Oke, ulatnya sangat senang di sini nih. Ini sudah mulai membagus nih, tinggal gundukannya yang diperlebar ya, gundukan tanahnya. Ini bagus juga nih, jadi kayaknya gundukan tanahnya harus diperlebar lagi. Nih lihat kawan-kawan, nih banjir. Di sini curah hujannya sangat tinggi ya, jadi sering tergenang nih, duriannya sering tergenang. Nah ini lihat bekas-bekasnya nih, bekas-bekas air menggenangi ini ada bekasnya. Ini yang baru tanam kemarin ya. Lumayan bagus juga ya, masih tumbuh terubusnya. Capek. Ini lumayan bagus juga nih, mudah-mudahan menghasilkan nanti. Nah ini juga cabangnya juga lebih gede nih ketimbang intinya. Kita lihat ya dampak banjir kemarin. Nah bagus, dampak kehujanan, dampak kerendam. Oke, ini masih bagus ya, masih meninggi. Oke, ini masih bagus. Ini yang dikasih drainase lebih bagus nih tanamannya, walaupun ada sedikit kuning-kuningan juga. Nah, ini mulai tinggi. Ini drainasenya nggak ditembus ke parit utama tuh, parit cabang aja nih. Ini tenaganya sih kendalanya, jadi karena setiap minggu kesini nggak sempat menggali parit nih, menembuskan ke parit inti itu. Lumayan capek kawan-kawan nih, 1 hektar tanamannya kurang lebih sekitar 90 lebih dikit ya, 90-an. Nah alhamdulillah, mudah-mudahan nanti apa yang ditanam nih membuahkan hasil ya. Itu punya Haji sebelah kemarin yang ditanam, yang dipupuk, dikapur, terus dipupuk kandang, terus hujan lebat. Tampaknya daunnya mulai kuning-kuning tuh, sakit seperti sama. Mungkin pupuknya berubah jadi basah ya istilahnya ya. Karena berlebih ya. Kalau enggak asam basah ya, antara dua. Oke, nih masih lumayan lah.
Ini masih ya, ini lihat bekas-bekas banjir, bekas kehujanan. Tapi alhamdulillah terubusnya masih bagus nih, masih numbuh dengan baik ya. Nah, cuman perlu ini lagi pelebaran ini, pelebaran lingkar nih. Seharusnya di lebih ini, lingkarannya diperbesar lagi. Nih sama nih, banjirnya tinggi kayaknya sih. Batas banjir segini nih kayaknya nih. Nah, batas banjir. Tapi alhamdulillah nih, sudah bagus juga. Ini rimbun daunnya nih. Kita lihat apakah ada yang mati. Nah, ini mulai juga nih, perlu dipelebar lagi ya. Oke, kita lanjut. Ini kita lihat ya. Kayaknya apa ini? Ada belokan nih, kayaknya harus satu yang diputus ya. Ini yang diputus nih, kita buang nanti. Nah, ini juga nih mulai menandakan gejala-gejala yang kurang sehat nih. Terubusnya alhamdulillah masih tumbuh nih. Kita cemplungin belakang ya. Ini masih lah, masih tumbuh. Ini banjir nih, belum kuat membuat drainasenya. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang berkebun durian di tanah yang sepertinya curah hujan tinggi, terus apa nih, balik dulu ya. Bagi kawan-kawan yang berkebun di tempat curah hujan yang tinggi, lahan yang asam seperti ini ya, yang rendah ya, usahakan drainase itu yang utama ya. Ini karena waktu nggak punya ini, karena jarak jauh dari kebun nih, jadi nggak sempat untuk membuat drainase. Jadi sangat penting sebenarnya drainase ini untuk kelangsungan ini pertumbuhannya. Jadi beberapa waktu saya amati di hampir 6 bulan ini, kebanyakan yang mati itu yang kerendam nih, dipupuk, setelah itu hujan lebat. Nah, situ ada peningkatan asam pada tanah sehingga daun ini berubah jadi kuning, kemudian pucuknya mati. Ini alhamdulillah sudah mulai bagus ya, karena sana sudah dibuka-buka sedikit drainasenya, walaupun nggak maksimal ya. Oke, ini juga ya. Ini bekas-bekas banjir. Nah, bisa kita lihat nih, di tanahnya masih basah, basah kayak becek. Tanah-tanah pasir lebih rumit ya kawan-kawan ya. Tapi kalau berhasil nih, merupakan suatu keberhasilan yang sangat memuaskan lah, karena di tempat yang sulit seperti ini bisa menanam durian. Nah, saya lihat kawan-kawan ya, ini pucuk-pucuknya bagus ya. Kalau kemungkinan kalau di tanah mineral, tanah yang subur,
Mungkin ini tingginya sudah 2 meteran nih, 2 meteran ke atas ya. Ini kita lihat cacing juga ada yang mati nih, cacing tanahnya sampai mati juga. Ini salah satu ciri-ciri tanamannya. Nah, lihat dedaunannya rapat seperti ini, rapat, terus cabangnya juga percabangannya rapat, jadi agak lambat ya, lebih banyak percabangan kayaknya. Dibalik lagi ya posisinya. Nah, di sini kemarin banyak mati tanaman di sini nih. Jadi terpaksa dibuat drainase seperti ini. Nih drainasenya, tapi putus nih, nggak habis. Ini bekas banjir juga nih. Di sini juga kerendam. Cuman sudah ada drainase ini, alhamdulillah perkembangannya jauh lebih bagus nih. Nih, alhamdulillah jauh lebih bagus pertumbuhannya. Nah, nih drainasenya. Ini juga kemarin hampir mati nih, setelah diperbaiki air ini. Nah, ini akhirnya agak mendingan lah, bagus. Nah, ini sampai sini aja drainasenya kan kawan. Sana kurang lebih sekitar 80-90 meter lagi, 80 meter ya. Jadi nggak kuat galinya nih mas, ini nggak kuat galinya, nggak kuat dananya juga. Nih masih banjir, lihat. Kalau untuk pertunasan ya bagus nih. Ini apa nanti nih jadinya nih. Nah, di bawah lebih besar nih. Nih airnya. Nah, ini seharusnya ada drainase di sini nih. Bisa dibuat pancangannya. Cuman nggak kuat galinya nih, tenaganya. Kita lanjut ya. Ini juga yang dipotong pucuk mana. Nah, sudah mulai ini ya, cepatnya ya. Harus ditimbun lagi. Oke, ini rendam. Ini dulu hampir mati juga nih, numbuh lagi. Jadi sini kemarin kematiannya sempat di awal-awal tanam kemarin kurang lebih sekitar 20% ya matinya ya. Jadi beli dengan orang kemarin masih hidup awal-awal pas baru tanam. Pas beberapa waktu berjalan, dirawat, dipupuk, terus belum tahu kondisi lapangan. Jadinya setelah mengetahui banyak ini perubahannya nih, banyak yang mati karena tadi drainasenya kurang bagus. Nah, drainase ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan juga ya, pada pertumbuhan tanaman. Jadi kawan-kawan usahakan membuat apa ya, berkebun durian ini bukan cuma durian aja ya, di tanaman lain juga sama, harus drainase itu diutamakan ya. Drainase, terus jarak tanam. Kalau jarak tanam ini sudah bagus nih,
kurang lebih 10 meter kali 10 meter ya, 10 persegi ya, 10 persegi. Ini kemarin yang baru disulam mati juga, masih tinggal satu tuh. Ini yang rusak nih, tadi ganti enggak nih? Rusak. Ini rusak ya, artinya enggak normal lagi sudah tumbuhnya. Ini banjir. Kalau mupuk nih kayaknya berisiko ya kawan-kawan ya, datang banjir lagi habis ya. Tapi nggak dipupuk salah juga ya. Kita hampir masuk ke blok yang terakhir nih. Ini blok 1, 2, 3, 4, blok 4 nih ya. Hampir masuk blok 5 nih kita nih. Blok 5 nih, saya punya cuma 5 blok ya, 5 blok yang setiap bloknya ada sekitar 18 sampai 20 ya. Ini bagus ya. Oke, ini ada perubahan daun juga nih. Nah, nanti saya tunjukkan ya buat teman-teman tanaman punya tetangga yang setelah dipupuk malah daunnya menguning gitu tuh. Perubahannya sangat ekstrim ya. Oke, ini blok yang terakhir nih. Ini lihat bekas banjir, curah hujannya tinggi jadi hampir sini nih, ini bekas ada garisannya ya. Nah, ini tanamannya agak miring dikit nih. Sini juga anginnya cukup kencang ya. Nah, banjir masih ada nih, banjir nih. Ini sebenarnya harus bersih dari air nih. Ini piring ini. Mau dipupuk takut nih. Kalau dipupuk malah mati ya, rugi ya. Nah, ini nah lihat, masih bertahan hidup, dia masih ingin hidup kayaknya. Banjir juga nih. Ini yang disulam baru ya. Sulam baru katanya jadi semusangking, cuman beda daerah nih ngambilnya nih. Yang kemarin yang awal dari Bogor, yang ini kayaknya dari Nusa Tenggara mana? NTB kayaknya kemarin ngambil ini. Dari Nusa Tenggara Barat. Ini juga baru sulam nih. Ini drainase yang di belakang. Alhamdulillah walaupun lambat ya, tapi mau tumbuh sih alhamdulillah. Sangat susah sekali berkebun durian ya. Kalau saya bilang sih ini bagus aja ya. Oke, kita ambil contoh ini ya untuk diupload ke video shot ya. Oke, ini drainasenya nih, drainase bagian belakang. Untuk parit utamanya kita lihat ya, parit utamanya juga nggak habis tuh. Terus
Lihat bekas bannya. Oke, ini bagus aja ya. Ini yang kerdil kemarin, yang kerdil sudah mulai ada perubahan besar nih. Ini kerdil kemarin nih nggak muncul-muncul nih. Nah, kayaknya sudah mulai bagus ya. Kemarin kerdil. Oke, kita lihat lagi ya, lanjut. Ini kemarin yang terserang daun keriting nih. Yang terserang daun keriting kini sudah mulai membaik nih. Daunnya sudah mulai bagus ya. Ini kemarin baru ditimbuk lagi nih bentukannya. Lanjut. Ini belum ditimbuk ya, tapi masih bagus nih pertumbuhannya. Ini drainasenya, drainase banjir. Kayaknya ini daerah rawa nih. Dikelola. Oke, ini juga ya kita buat short video ya. Ini lumayan bagus nih. Saya suka dengan batangnya nih. Masya Allah. Batangnya lumayan bagus. Kita buat shot dulu ya. Nih banjir. Nih masih berjuang nih, memperbesar badan. Ini juga sama, lagi berusaha dia nih, lagi berusaha memperbesar badannya. Ini yang disulam ya, disulam dengan bibit yang sudah tinggi, lebih setahun bibit ini lebih ya. Nah, ini yang calon mau diganti kemarin nih. Kayaknya ini bisa dipertahankan gak nih ya? Menurut kawan-kawan ini bisa dipertahankan gak nih? Nah, ini ntar kita sulam langsung kah? Kayaknya bagusnya disulam ya. Nah, ini yang terakhir. Masya Allah capeknya. Sudah mulai bagus pertumbuhannya. Baiklah teman-teman, cukup di sini ya pertemuan kita update lagi beberapa minggu ke depan lagi ya. Kita banyak yang mati atau banyak yang hidup atau malah subur nih. Ini tanah-tanah dibuat uji coba kayak ini. Tanah uji coba ya, lahan uji coba. Di tanah pasir diuji dengan tanaman durian musangking. Oke, cukup dulu ya, saya mau melakukan pemupukan dengan tadi sudah dilakukan pemupukan dengan Ponska, dosis 1 batang kurang lebih 1 genggam sampai 2 genggam ya, di ujung daun. Selanjutnya, karena ini insya Allah akan lama ditinggal, kurang lebih 2 minggu, jadi akan diberikan pupuk lagi nih, pupuk untuk, bukan pupuk ya, diberikan fungisida untuk mengurangi kuning. Beberapa waktu lalu sangat efektif menggunakan fungisida untuk menghilangkan kuning daun ya. Oke, saya lanjut lagi untuk melakukan penyemprotan dengan fungisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu hasilnya beberapa minggu ke depan ini pada tanggal 24 Desember tahun 2022.
Salam pekebun durian Musangking. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita yang sama-sama petani atau pekebun durian ini menikmati hasilnya kelak, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.